Baik, berjumpa kembali dengan saya di Prakasadi yang pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang membuat video animasi ya, membuat video animasi untuk website yang mana nanti di dalam pengaturannya di sini saya akan mencontohkan dengan menggunakan software Adobe Flash ya. Jadi dari file SWF atau yang kita buat animasinya di dalam Adobe Flash itu nanti bisa kita ekspor menjadi video-video yang support terhadap website ya. Nah, selain itu nanti juga ada proses konversi. Konversi di sini adalah mengubah tipe dari file video yang bentuknya SWF ataupun format lain menjadi berformat yang support terhadap website dengan menggunakan software converter yaitu EasyEdge ya. Nah, segala bahan dan lainnya nanti bisa saya sampaikan di link link secara personal ya di WhatsApp ataupun yang lain nanti bisa diakses. Baik, untuk lebih lanjutnya ya, selamat menyaksikan pembahasannya di dalam mata kuliah desain web pada kesempatan kali ini. Nah, di sini ada beberapa file ya, ada satu file web yaitu file yang menampakkan animasi ya atau menampilkan animasi di dalam websitenya ya, gitu. Nah, di sini bisa Anda lihat bahwa filenya di situ ada 3 tipe. Yang pertama adalah bertipe GIF. Kalau GIF ini berarti otomatis gambar ya. GIF ini otomatis gambar, kemudian ada tipe MOV. MOV ini untuk movie. Kemudian ada bertipe MP4 ya. Ini untuk movie juga ya. Nah, dari animasinya ini sama, cuma dibuat dalam 3 format ya. Kemudian bisa Anda lihat di sini gambarnya cuma atau animasinya ya, video animasinya cuma slideshow dari gambar-gambar tentang Pulau Bali ya, itu. Ini nanti digunakan sebagai bumper video dari websitenya ya. Nah, ini saya tunjukkan websitenya ada di sini ya. Nah, ini contoh web animasinya. Nah, ini ya. Jadi ada di sini untuk web bumpernya dan bisa Anda lihat berjalan dengan baik ya. Menggunakan salah satunya ya, GIF saja atau MOV saja atau MP4 saja ya. Nah, di dalam pembuatannya di sini nanti kita bisa menggunakan software Flash ya ini. Tapi sebelumnya itu harus kita siapkan dulu bahannya ya. Nah, di dalam bahannya ini ada di dalam folder gambar, yang mana di dalam folder gambar ini sudah saya kelompokkan ya antara file originalnya ya dan file hasilnya ya ini. Nah, di dalam file originalnya ini sudah saya ganti namanya semua supaya ringkas ya. Jadi bentuknya ini gambar-gambar dari Pulau Dewata ya. Nah, dengan berbagai keindahannya tapi dalam format atau ukuran yang berbeda-beda ya. Ini ya. Nah, nanti dibuat sama yang mana di dalam ukurannya di sini adalah 660 ya. Lebarnya 660 untuk hasilnya ini dikali 150 ya. Nah, kenapa menggunakan ukuran ini? Dikarenakan di dalam file hasilnya ya atau file untuk penempatan dari animasinya itu mempunyai ukuran 660 kali 150. Jadi kita samakan ya. Kita samakan dengan ukuran yang ada ya, ini. Nah, proses pengeditan gambarnya nanti bisa dilakukan dari banyak software ya. Bisa dari Photoshop ya, bisa ataupun dari software-software yang lain ya. Kalau ini contoh kasusnya saya edit dari Photoshop ya. Dan ini saya edit di Photoshop dengan ukuran yang sama, kemudian saya jadikan 7 file ya. Mulai dari header sampai dengan hasil 6 ya. Header ini yang pertama sebenarnya ya. Gitu. Nah, setelah gambar-gambarnya jadi yang mempunyai ukuran 660 kali 150 pixel, yang berikutnya kita buka software ya, software Adobe Flash-nya. Nah, ini ya, kalau Anda menginstalasi Master Collection ya, versi apapun ya, CS atau CC, ini nanti akan ada
software-software lainnya ya, software-software yang satu kelompok dengan Adobe ya. Nah, di sini tinggal kita buka aja Flash Professional CS6 karena saya pakainya versi CS6 ya. Kita tunggu dulu beberapa saat ya. Nanti setelah terbuka Adobe Flash versi CS6, yang berikutnya di sini kita tinggal menentukan menggunakan action script berapa ya. Nah, di sini ada action script, ada R ya. Kalau R ini nanti kaitannya dengan aplikasi Android ya, atau iOS ya. Jadi multimedia interaktif berbasis smartphone ya ini. Nih, nanti jadinya APK. Nah, ini kalau kita tidak buat APK hanya animasi video, kita bisa gunakan action script 3 atau 2 ya. Itu. Nah, di sini contoh kasusnya pakai 2 saja karena sederhana nggak kompleks. Jadi kita bisa gunakan action script 2 ya, lebih simple. Kemudian kalau sudah kita ubah ukurannya dari properties. Ya, properties ini berarti segala hal yang ada di dalam objek terpilih. Nah, ini kebetulan yang terpilih adalah scene, istilahnya scene ya. Nah, yang terpilih scene atau lembar kerjanya, maka di sini propertiesnya tentang lembar kerja ya. Seperti warna, kemudian fps ya, kemudian size ya. Nah, size-nya di sini kita ubah 660 untuk lebar dan untuk tingginya 150. Jadi kita samakan dengan objek gambarnya ya, yang akan dianimasikan atau dijadikan video di dalam Flash. Kemudian untuk FPS ini kita tentukan 24 saja default dari flashnya ya. Kalau mau diubah tinggal diubah berapa, 15 atau 23 atau 25 silakan ya. Nah, di sini kita pakai 24 ya, dengan ketentuan di sini frame per second. FPS itu adalah frame per second ya. Frame per second itu berarti banyaknya frame dalam waktu 1 detik yang akan dijalankan dalam waktu 1 detik ya. Nah, frame itu adalah kotak-kotak ini yang ada di dalam timeline ya. Ini setiap frame ini nanti bisa berisikan satu gambar ya, satu gambar berbeda-beda. Nah, itu ya. Jadi nanti 24 gambar atau 24 frame yang berisikan gambar ini nanti akan dijalankan animasinya itu sepanjang atau selama 1 detik ya. Gitu. Jadi kalau ada film durasi 1 jam, nah Anda bayangkan aja itu ada berapa puluh ribu frame, ada berjuta-juta frame terkadang ya. Itu tergantung dari FPS-nya. Kalau FPS-nya 60, ya berarti dalam 1 detik itu ada 60 frame ya. 60 frame ini berarti ada 60 gambar yang dijalankan dalam waktu 1 detik. Jadi kenapa ukuran video itu besar? Karena tergantung karena ketentuannya seperti itu ya, menjalankan banyak gambar dalam satu satuan waktu ya. Gitu. Baik, kembali ke sini ya. Setelah kita tentukan FPS-nya 24, kemudian size-nya seperti yang ada di gambar. Untuk stage-nya ini Anda kasih warna putih aja nggak apa-apa ya, karena nanti ini background-nya akan tertutup oleh gambar. Nah, langkah selanjutnya itu kita buka library ya. Library ini ada di atas. Nah, library ini sebagai penampung objek-objek eksternalnya. Ya, objek eksternal itu bisa suara, bisa gambar, bisa video, dan lain sebagainya ya. Itu. Nah, setelah kita buka library, kemudian kita pilih menu file import. Ya, import to library ya. Setelah kita pilih menu import to library, kemudian kita arahkan ke folder tempat dari objeknya tadi ya. Nah, ini ada di sini. Saya sudah kelompokkan di sini, kemudian saya buka gambar. Nah, ini saya masukkan semua. Ya, sampai header 1, sampai header ya, dari hasil bali 1 sampai header. Open. Nanti akan ada di sini file-filenya ya. Kita tinggal masukkan aja. Masukkan aja ya. Untuk lebih memastikan posisinya ini sudah mepet kiri dan mepet atas ya, karena supaya sama dengan ukuran stage-nya atau scene-nya, ini kita harus pastikan ya. Untuk memastikan dari properties, kita lihat dari position and size ya. Nah, di sini masih kurang dikit nih. Ini kita ubahkan 0 ya. X-nya 0, Y-nya 0. Nah, ini sudah pas
ya, sudah pas seukuran stage, ya. Jadi stage-nya yang berwarna putih secara otomatis tertutup oleh gambar. Ya. Nah kalau sudah kita masukkan yang lain, nah supaya nggak bolak-balik, ya ini kita masukkan gini aja nggak apa-apa sebenarnya. Nah kita buat berjenjang kayak gini nggak masalah, ya. Nah gini, ya gini, ya. Nah, ini kita masukkan semua sampai 7 gambar ya. Tujuannya apa? Supaya kita bisa pilih gambarnya ya. Jadi dibuat seperti ini tuh supaya kita bisa pilih gambar. Jadi kita masukkan dulu semua. Kemudian setelah kita masukkan semua, yang berikutnya tinggal kita, oh ini sudah ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Oh ini belum. Nah, 6. Ya. Dah. Ya. Nah kalau sudah kita masukkan semua, yang berikutnya tinggal kita atur posisinya dari properties. Ya. Klik gambar yang pertama dimasukkan setelah header tadi ya. Ini diatur 0, ini diatur 0. Dah langsung klik yang kedua sama ya. Klik yang ketiga, nanti dia akan secara otomatis diposisikan sesuai dengan yang kita atur nilainya di dalam position and size ya. Jadi supaya nggak bolak-balik ya, bolak-balik buka menu dari library ke properties ke library lagi. Nah ini sudah pas ya. Semuanya sudah dalam satu bagian. Nah cuma gambar-gambar tersebut ini sekarang sudah dimasukkan ke dalam flash, tapi masih berada di dalam satu layar. Ini keliru ya. Ini keliru. Jadi kita harus memasukkan gambarnya ini tidak dalam satu layar. Ya. Jadi satu layer ini nanti khusus untuk satu gambar. Ya. Nah ini satu layer ini untuk satu gambar. Jadi kalau misalkan kita punya 7 layer, berarti kita punya 7 gambar, kita butuh 7 layer. Ya. Jadi kita masukkan dulu aja semua layer satu, kita buat ya. Buatnya dari yang bawah ini, new layer. Ya. Jadi ada di dalam timeline, ya di dalam tampilan layer satu ini, di bawahnya ada new layer. Ya. Nah ini tinggal diklik 2, 3, 4, 5, 6, 7 udah ya. Nah sekarang kita masukkan dari yang 2. Nah ini masih kosong nih 2 nih ya. 2 kemudian masukkan hasil 1. Sama seperti tadi ya. Kemudian 3 hasil 2. Nah ini caranya seperti ini. Ya, 4 hasil 3 ya. Kemudian layer 5 hasil 4. Layer 6 hasil 5 ya. Layer 7 hasil 6. Headernya sudah ya di layer 1. Oke, baru kita tata seperti tadi ya. Ya ini penataan nggak usah pilih layer nggak apa-apa, secara otomatis terpilih nanti ya ketika kita klik gambarnya. Nah itu di dalam pengaturannya seperti itu ya. Nah karena nanti yang dianimasikan itu layernya ya, objek-objek di dalam layernya. Jadi kalau objeknya menjadi satu nanti bingung cara menganimasikannya gimana nih ya. Nah supaya nggak bingung kita masukkan dalam layer-layer yang berbeda ya. Oh ini sudah. Sekarang ini dah ya, enter. Selesai. Kemudian kalau sudah kita invisible ya, invisible ini dari gambar mata. Gambar mata ini untuk menampilkan atau menyembunyikan objek-objek di dalam layernya atau layernya itu sendiri ya. Jadi ini tinggal kita invisible ya. Maka yang tampil cuma wonderful Bali-nya saja atau header tadi ya, gambar header titik JPG. Yang ada di layer 1 karena layer 1 tidak di invisible. Nah kalau sudah, kemudian yang berikutnya di layer 1 ini nanti ada satu kotak yang memiliki titik. Nah itu dinamakan dengan keyframe. Keyframe ini adalah frame yang sudah mempunyai isi, ya, sebagai bentuk awal atau sebagai kunci awal dari animasinya, ya. Karena animasi itu pergerakan dari bentuk-bentuk yang berbeda di dalam objeknya.
ya. Itu. Jadi misalkan dari ini Wonderful Bali, ya, ini mau saya geser ke atas. Berarti nanti di dalam frame 2 ini saya klik kanan, insert keyframe, ya, menambahkan keyframe baru. Ini untuk menampung gambar baru yang lebih di atas, ya. Di sini nanti saya klik kanan lagi, insert keyframe, saya geser ke atas lagi. Nah, masing-masing frame ini nanti sudah berbeda, ya. Jadi masing-masing frame ini sudah punya gambar yang beda. Beda apanya? Beda posisinya, ya. Nah, ini kalau dijalankan dalam satu satuan waktu nanti sudah menjadi animasi, ya. Nah, ya, itu. Nah, ini keyframe. Ya, keyframe ini penting karena untuk menentukan bentuk awal dari objeknya, ya. Nah, keyframe yang ada di dalam layer 1 untuk gambar ini, ya. Ini nanti tinggal kita klik kanan. Kemudian kita pilih create classic twin. Nah, classic twin ini twin itu adalah satu pengaturan animasi yang berkesinambungan, ya, berlanjut, ya, berlanjut dari sebelumnya. Nah, di dalam twin ini yang perlu kita tentukan adalah posisi awal dan posisi akhir objeknya. Jadi misalkan saya ingin menggeser gambar Wonderful Bali ini, ya, gambar tag ini nanti saya geser ke atas dengan lama pergerakan itu 1 detik, ya. Nah, saya cukup menentukan posisi awal dari gambarnya. Kemudian saya klik kanan di dalam frame 24, ya, karena saya ingin menggerakkan dalam waktu 1 detik, ya. Saya buat keyframe baru. Kemudian di dalam frame 24 ini yang sudah menjadi keyframe, ini saya geser objeknya ke atas. Nah, maka nanti secara otomatis dari frame 2 sampai frame 23 yang ngatur posisinya itu adalah Flash, ya, softwarenya. Ya, jadi ini sudah jalan nih. Nah, ya, ini sudah jalan, ya, animasinya. Nah, ya, untuk menjalankan animasinya Anda cukup tekan enter. Di enter nanti sudah jalan sendiri. Nah, itu di dalam pengaturannya, ya. Nah, ini saya batalkan aja, ya. Kalau sudah ini saya klik kanan, oh sudah jadi twin, ya. Jadi kalau disable ini berarti sudah jadi twin, ya. Kemudian saya pengen menganimasikan objeknya ini yaitu adanya perubahan kepekatan, ya. Jadi dari gambarnya terlihat jelas, ya, warnanya pekat masing-masingnya, ya. Ini mau saya buat transparan, ya, atau perlahan menghilang, ya, istilahnya seperti itu. Nah, untuk mengatur itu nanti di sini kita tinggal tentukan dari layernya, ya, frame-nya, keyframe-nya, kemudian kita klik pada gambarnya. Kalau sudah kita atur dari properties color effect, ya. Nah, ini color effect. Ya, kalau sudah jadi twin nanti ada yang namanya color effect. Kalau belum jadi twin tidak ada yang namanya color effect, ya. Nah, ini nggak ada color effect, ya. Kalau belum jadi twin, ya. Nah, ini misalkan nih, ya, ini saya klik gambarnya. Nah, ini nggak ada color effect, ya. Itu cirinya, ya. Jadi kalau belum jadi twin tidak ada color effect untuk mengatur kepekatan warna gambar, ya. Nah, di dalam color effect ini nanti setelah diklik pada gambarnya kita pilih alpha, ya. Nah, alpha ini untuk mengatur transparansinya, ya. Kalau alpanya 100 berarti dia pekat, tidak transparan. Tapi kalau alpanya 0 maka dia transparan, ya. Nah, ini kita buat dalam waktu 10 frame, ya. Berarti nanti di dalam frame 10 ini kita klik insert keyframe. Kemudian kita klik pada gambarnya, alpanya diubah menjadi 0. Maka nanti di sini akan jalan. Nah, objeknya menghilang dalam waktu tertentu, ya. Kurang lama, ya, ini kita tinggal tarik aja. Nah, tarik aja. Pengennya 25 frame atau 20 frame, silahkan, ya. Itu tergantung kebutuhan, ya, kebutuhannya seperti apa. Nah, ini untuk menganimasikan, ya. Jadi untuk menganimasikan secara berkesinambungan berkelanjut
terus dari posisi ataupun pengaturan sebelumnya ke pengaturan yang baru, ini kita bisa menggunakan twin. Ciri dari twin itu nanti keyframe-nya berwarna ungu ya, ungu muda. Kalau ini berwarna abu-abu. Ya, ini berarti belum twin ya, gitu. Nah, ini di dalam pengaturan pembuatan frame. Oke. Sekarang kita tentukan animasinya ya. Karena saya sudah punya gambaran, tinggal kita tentukan animasinya ya. Nah, jadi gambar pertama itu saya pengen buat dia tampil sepanjang 50 frame misalkan ya. Atau 30 frame lah ya. Maka nanti di sini setelah saya twin, saya klik kanan di dalam frame 30 di layer 1 ya. Kalau sudah insert keyframe. Nah, jika tidak ada perubahan pada objek gambar yang saya tempatkan di dalam keyframe baru, maka nanti di sini dia akan diam ya, atau still istilahnya ya. Menjadi still image ya, gambar diam. Ya. Nah, itu. Nah, setelah dia tampil 30 frame, kurang lebihnya 1 detik lebih ya. Setelah tampil 30 frame, kemudian 15 frame-nya ini transisi, ya, perubahan. Jadi dia dari tampil menjadi hilang, ya. Selama 10 frame lah misalkan, atau 15 frame boleh, terserah ya. Nah, ini klik kanan, insert keyframe. Kalau sudah diklik pada objek gambarnya, alpha channel-nya kita ubah 0. Dah, ya. Maka nanti di sini akan jalan, ya, dia tampil still dulu, menghilang, ya. Nah itu, hasilnya seperti ini, ya. Nah setelah menghilang, secara perlahan gambar kedua muncul. Jadi gambar kedua ini dari posisi ini tidak terlihat menjadi terlihat, tampil still, ya, tampil diam. Ya, nah untuk mengatur yang kedua, maka di sini kita hilangkan invisible-nya, ya, jadi kita visible lagi. Ya, kita show-kan, kalau sudah ini digeser, diklik, ya, klik lepas, kemudian klik lagi, tarik ke sini. Nah, ya. Karena mulainya dari ini, ya, mulainya dari ini. Jadi ini tinggal diklik kanan, kemudian pilih Create Classic Twin, ya, diklik pada gambarnya, awalnya tidak terlihat. Ya, berarti untuk alpha channel-nya kita atur 0. Nah, awalnya nggak terlihat, ini yang terlihat yang layer 1 ya. Gambar di layer 1 yang terlihat. Nah, nanti di posisi frame 40 kita tambahkan keyframe baru, alpha channel-nya kita ubah 100. Nah, kebalikannya ya. Jadi yang pertama dari terlihat menjadi tidak terlihat, yang kedua di sini dari tidak terlihat menjadi terlihat. Ya. Nah, itu butuh keyframe ya. Nah, ini. Nah, akan tampil bergantian ya, transisinya seperti ini. Nah, ya. Kalau sudah still 30 frame, 1, 2, 3. Nah, di sini ya berarti. Sorry. Insert keyframe. Ya. Kemudian frame berikutnya dia menghilang. Ya. Berarti klik kanan, insert keyframe lagi, klik pada gambarnya, alpha channel-nya diubah. Nah, jadi. Ya, gambar layer 3 kita tampilkan. Ya. Kemudian kita pindah frame-nya ke sini. Ya. Nah. Jadikan twin dari classic twin. Kemudian setelah itu dibuat keyframe baru. Ya. Yang pertama di sini nanti diatur tidak terlihat. Yang kedua diatur terlihat. Ya. Maka nanti bergantian nih. Nah, ya. Nah. Tengah-tengahnya nanti gabungan nih. Ya. Yang gambar satu terlihat 50%, yang gambar 2 terlihat 50% kepekatannya ya. Nah, kalau sudah kita tampilkan still 30 frame, ya berarti 1, 2, 3 ya, 110. Insert keyframe.
kemudian dia menghilang. Seperti itu ya. Seperti itu saja udah jadi animasi untuk header ya, atau animasi untuk web ya. Ini. Nah, di dalam keyframe kedua di sini nanti menghilang. Kita visible layer berikutnya ya. Kemudian kita geser ke posisinya. Ya, kita jadikan twin. Kemudian alpha channelnya 0. Insert keyframe. Klik pada gambarnya ya. Alpha channelnya 100. Ya. Nah, ini di dalam penentuannya ya. 110 tambah 30 berarti 150 ya. 10, 20, 30, 150 ya. Oh, 120, sorry. 120 tambah 30, 150. Nah, sudah jadi ya. Nah, ini. Dah, kita buat 4 gambar dulu ya. Yang 3 ini saya hapus saja dulu ya, biar nggak terlalu lama. Karena prosesnya sama ya. Nah, kemudian yang terakhir ya, ini ya. Setelah kita buat sampai dengan gambar yang terakhir misalkan ya. Kemudian gambar terakhir ini harus ditransisikan juga ya. Transisinya dengan apa? Dengan gambar pertama ya. Jadi layer 1 ini saya klik kanan. Kemudian saya duplicate layer. Ya, ini. Atau kalau tidak, kita bisa klik layer baru. Ya, buat layer baru seperti ini boleh. Kemudian kita klik kanan di sini untuk membuat keyframe baru. Ya. Nah, ini nanti di sini ada keyframe nya. Masih kosong nih sebenarnya ya. Kita buka library, masukkan header. Ya. Nah, ini. Nah, nanti transisi yang terakhir ya. Diatur posisinya 0, pastikan ya. Kalau sudah ini jadikan twin. Ya. Ya. Sekarang kita punya nih, yang pertama ini yang atas nih ya. Ini pertama transparan. Keduanya terlihat. Ya. Nah, yang bawah ini pertamanya terlihat. Kemudian keyframe keduanya transparan. Ya. Nah, ini kalau mengganggu, ya ini kan nggak bisa kita klik nih yang bawah. Karena apa? Ketumpuan dari gambar yang atas ya. Ini kita bisa invisible dulu. Nah, nanti ketika kita klik di dalam keyframe-nya, klik pada gambarnya yang terpilih ini. Ya. Now, nah, visible lagi. Nah, ini sudah jadi ini. Nah, nanti dia akan otomatis roll, muter ya, balik ke awal. Kita lihat. Untuk melihat hasilnya dalam bentuk tampilan video, Ctrl Enter ya. Kontrolnya ditekan terus, Enter sekali, tombol kontrolnya ditekan terus, kemudian di Enter sekali. Nah, ini nanti akan membuka tampilan dalam bentuk video jadi ya. Nah, ini previewnya seperti ini ya. Nah, ini kan ada transisi dari terakhir ke pertama ya. Nah, ini terakhir, transisi ke pertama, balik lagi ke awal ya. Nah, gitu terus. Muter terus ini transisinya ya. Looping. Sampai terakhir balik lagi awal, sampai terakhir balik lagi awal, terus seperti itu ya. Oke, sudah jadi. Yang berikutnya tinggal kita tentukan ya. Sekarang kita tentukan proses menjadikan movie-nya ya. Oh, sebelum kita tentukan proses menjadikan movie-nya, kita tambahi lagu misalkan. Bisa nggak? Bisa ya. Nah, ini kita tambah lagu bisa ya. Kita bisa menggunakan penambahan library ya, penambahan objek eksternal di dalam library-nya itu dengan menggunakan menu file import to library, kemudian pilih file audio ya. Nah, ini contohnya ada nih, file audio ya. MP3 ya, open.
Udah, nanti akan masuk ini ya. Kemudian kita buat layer baru yang kosong. Nah, ini layer kosong. Tempatkan di paling awal dalam layer baru tersebut ya. Kalau sudah, kita masukkan objek audionya ke dalam stage. Jadi ini langsung tarik aja ke stage ya. Nah, udah jadi ya. Nah, kita coba dengan Ctrl Enter apakah audionya muncul ya. Yang terjadi apa? Karena durasi audionya ini lebih panjang daripada durasi animasinya, dia akan berulang. Jadi ini belum selesai udah balik lagi. Ya, seperti itu. Nah, ini di dalam pengaturannya seperti itu ya. Loh, ini kan sudah sampai sini kok balik lagi ya, karena durasinya ini nggak bisa kita lihat di sini ya. Nah, ini kelemahannya seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kita pengen menambahkan audio, audionya ini harus dipastikan panjangnya sama dengan webnya ya, gitu. Tapi bisa ditambahkan ya. Nah, terus kalau misalkan nanti ditambahkan belakangan bisa nggak ada masalah ya. Nanti kita coba aja. Nah, ini kita render dulu aja dulu ya. Nah, ini kita render aja dulu di dalam pengaturan videonya ya, tanpa audio ya, ini tanpa audio karena sudah saya hapus layar audionya tadi. Nah, untuk merender atau untuk menjadikan file video, di sini nanti kita tinggal pilih menu file export ya. Export, kemudian kita pilih movie. Nah, dari export movie di sini nanti kita tinggal tentukan ya. Mau jadi apa ini? Save as type-nya ini yang terpenting ya. Mau dijadikan apa? Ya. Jadi ada 3 pilihan, 4 pilihan ya. Jadi ada SWF, kemudian AVI. AVI ini kurang pas untuk web ya, karena ukurannya besar. Kemudian ada MOV, ada GIF ya. GIF ini sebenarnya gambar, cuma gambarnya itu bentuknya berupa animasi bisa ya. Jadi GIF ini gambar diam bisa, gambar animasi bisa ya. Nah, yang pertama, ini saya jadikan GIF dulu ya. Saya jadikan GIF dulu, kemudian namanya saya berikan animasi GIF ya. Untuk penanda aja nih sebenarnya ya. Saya simpan di folder baru aja lah ya. Di folder pictures. Nah, ini animasi GIF ya. Saya simpan di sini. Ya, ukurannya sudah sama ya. Kemudian untuk resolusinya juga sudah pas 72 ya. Ini resolusi minimal ya untuk gambar di dalam website. Jangan kurang dari ini. Kalau kurang dari ini nanti nggak bagus tampilannya ya. Lebih boleh, cuma nanti konsekuensinya ukuran filenya jadi lebih besar ya. Nah, 72 ini yang aman ya. Save, sudah jadi ya. Kita cek di dalam My Picture. Nah, ini sudah ada ya. Animasi GIF ya. Kemudian yang berikutnya saya ekspor menjadi SWF ya. Animasi SWF. Save. Yang ketiga saya ekspor menjadi MOV. Karena ini support semua ya di website ya. Animasi MOV. Ya. Ukurannya udah sama ya. Kalau sudah tinggal di ekspor aja. Oke, ya. Komplit.
Sekarang kita lihat hasilnya. Ya, hasilnya di sini untuk ketiga file sudah ada. Ya. Ukurannya bagaimana nih? Nah, ini kita pilih view detail ya. Untuk yang GIF 1 mega. Yang MOV 16 mega. Yang SWF 300 kilo, 0,3 mega ya. Paling kecil ya. Tapi SWF ini sudah tidak disupport oleh internet ya. Semua browser internet tidak support terhadap SWF ya. Opera, Mozilla, Firefox ya, Chrome, Internet Explorer, Safari dan lainnya ini sudah tidak support terhadap SWF file. Karena ini rentan ditunggangi virus ya. Rentan disisipi virus sehingga tidak disupport lagi. Udah nggak bisa. Nah, terus gimana nih solusinya kalau kita sudah punya file SWF seperti ini ya? Nah, solusinya kita bisa menggunakan software ini tadi ya. Nah, ini ya, ISIS Video Converter. Ya, ini. Nah, di dalam ISIS Video Converter, ini versi 390 ya. Nanti kita bisa menambahkan file video yang mau di-convert menjadi format lain ya. Jadi kita klik Add Files, kemudian saya pilih di folder My Pictures karena hasilnya di situ tadi ya. Saya pilih yang animasi SWF. Nah, ini otomatis yang GIF nggak kelihatan ya, karena GIF itu gambar sebenarnya ya. Yang kelihatan cuma MOV sama SWF. Nah, SWF saya klik, saya open. Ya, kalau sudah dipilih optionnya dulu ya. Optionnya ini dipilih yang automatic recording supaya nanti proses produksinya itu secara otomatis nggak nunggu perintah dari kita ya. Ini kalau yang interactive recording ini menunggu perintah dari kita. Kita klik baru dia render ya. Kalau ini enggak ya. Langsung otomatis ya. Ketika di start langsung diproduksi menjadi format yang berbeda ya. Oke. Nah, kalau sudah, kemudian yang berikutnya perlu ditentukan adalah output format. Ya, nih. Jadi output formatnya harus diubah sesuai dengan yang online video. Nah, online video mau jadi apa nih? Mau jadi MP4, OGG, MP4 untuk Vimeo, ya, WMV untuk Yahoo, atau yang lain, WebM. Nah, ini ada ya, ada semua nih. Saya pilih yang MP4 untuk web, ya, ini. HTML5 MP4 video. Nah, saya pilih yang ini ya. Karena saya tidak menggunakan untuk YouTube atau yang lain, tapi untuk website secara general ya. Nah, HTML5 MP4 video. Kalau sudah output settingnya ini harus diubah juga ya. Nah, ini output settingnya ini diklik. Kemudian yang terpenting ini ya, video size. Nah, video size-nya diubah ke keep original. Jadi menggunakan ukuran awal ya. Ukuran aslinya ya. Frame rate disamakan jadi 24 ya, karena tadi di flash kita pakai 24 frame. Ya, nah ini disamakan 24. Yang lainnya nggak usah aja, nggak apa-apa. Kita tinggal oke kalau sudah. Ya. Kemudian foldernya ini disamakan dengan folder sumber. Jadi tempat file ini di mana nih foldernya, di My Picture, berarti otomatis hasilnya ya di My Picture. Ya. Sekarang kita start. Nah, setelah di start nanti mulai proses produksi videonya ya. Video animasinya nih ya, dari SWF menjadi MP4 ya. Kalau sudah, untuk melihat filenya kita pilih open output. Nanti akan dibukakan folder. Di sini sudah ada asli SWF, ini MP4 ya. Nah, ini bisa dilihat nih. MP4 ya tipenya. Yang ini SWF. Ya. Nah, supaya nggak bingung, namanya kita ubah nih. Ya. Namanya kita ubah aja jadi animasi MP4 ya. Nah, hasil dari konversi SWF ke MP4. Kita lihat. View, details,
ukurannya MP4 sama kecilnya ya. Jadi dari ketiga file yang dihasilkan, yang paling kecil adalah MP4 ya. Dari ini ya, dibandingkan MOV dan GIF. Nah, silakan. Mau pakai GIF boleh, MOV boleh, MP4 boleh. Ya. Nah, dari hasil ini sudah bisa kita lihat bahwa MP4 ini yang paling tepat ya. Karena apa? Ukurannya kecil, nggak ada 1 mega. Cuma 0,6 mega ya. Gitu. Separuhnya ini ya, nggak ada malahan. Separuhnya ini 1800 600 ya. 1800 itu 900 ya. Nah, 900 mega ini. Kalau ini cuma 600. Nah, kecil banget. Oke, kalau sudah kita coba masukkan ke website. Jadi kita buka Dreamweaver. Ya. Oke, Dreamweaver sudah terbuka. Kita buat dokumen baru di dalam Dreamweaver-nya. Ya, HTML, create. Kalau sudah, video type titik MP4 ya. Nah, kita masukkan ya. Wah, scriptnya lupa, buka aja web ya. HTML video ya. Ya. Copy, saya paste di kodenya ya, jadi nggak bisa di sini di kode. P ini saya ganti dengan script video ya. Nah, saya pakai cuma yang MP4, berarti yang OGG nggak perlu, saya hapus. Kemudian ukurannya saya ubah dengan ukuran video saya ya, 660 kali 150. Kemudian untuk source filenya ini saya ganti dengan file video saya. Ya, animasi strip MP4. Nah, ya. Nah, ini sudah masuk nih. Ya. Simpan sefolder dengan animasinya, berarti di libraries pictures ya. Web animasi ya. Udah. Sekarang saya punya di dalam libraries ini ada web animasi file webnya dan MP4 yang terkoneksi di dalam webnya ya. Nah, sekarang tinggal kita buka di browsernya ya, file Chrome. Udah jalan. Saya pengennya otomatis, nggak harus diklik, ya tinggal kita ubah ya scriptnya. Jadi di dalam kodenya di sini tinggal ditambahi autoplay muted. Nah, ya. Simpan. Kemudian kita preview di dalam browsernya. Udah jalan di otomatis ya. Nah, ini untuk yang MP4. Untuk yang GIF ya tinggal kita pindah ke desain ya. Ini kita buat dokumen baris baru. Video type titik GIF. Nah, bukan video ya, animasi. Animasi type animation. Ya. Titik GIF. Ya. Ini juga animasi nggak apa-apa sebenarnya. Nah, kalau sudah kita masukkan dari menu insert image ya. Nah, ini untuk yang GIF itu enaknya dari menu insert image aja, nggak usah pakai script ya. Nah, ini GIF. Dan dia otomatis jalan ya. Saya simpan. Kemudian di
lihat di Firefox, di Chrome-nya ya, udah jalan. Nah, ini kita berhasil membuat animasi video dari gambar-gambar yang kita jalankan. Oh, ini nggak loop ya, nggak berulang. Nah, saya tambahilah. Saya tambahin di scriptnya dengan loop. Dah, ya. Lagi, kemudian di reload dari sini bisa. Nah, ini udah jalan ya. Nah, udah jadi. Ya. Nah, sekarang kembali ke dalam flashnya. Ini sudah jadi ya. Supaya aman, ini disimpan. Ya. File, save, projectnya ya. Animasi web. Animasi for web. Ya, picture, save. Jadi ini ditutup nggak ada masalah ya. Sekarang kita sudah punya tiga file ya. Animasi webnya HTML, kemudian flashnya ini anim for web dan MP4 atau GIF. Ini hasil dari pembuatan animasi yang kita lakukan. Ya. Nah, ini juga penting ya, penting ini, penting sekali ya. Jadi meskipun sudah jadi move, di sini boleh dikonvert lagi ya. Nah, ini saya dari move ya, ini yang SWF ini saya hapus dulu aja karena sudah, nanti biar nggak di render lagi ya. Kemudian kalau sudah, di sini nggak ada option, nggak usah diklik ya. Ini kita pilih ke jangan HTML ya, move saja. Ada nggak di sini yang online videonya move? Ya. Oh, nggak ada ya, nggak ada nih. Nah, kita cari yang HD video ya, HD video, kemudian kita cari yang move, ada nggak? Nah, ini ada move nih ya. Move di sini yang terpenting adalah kodeknya H264 ya. Jadi kita lihat lagi nih dari output setting ya, ini diubah ke keep originals ya. Kemudian FPS-nya kita ubah ke 24. Kodeknya sudah H264 ya, ini udah aman ini. Ya. Kemungkinan nanti bisa untuk website. Oke, kita start. Nah, ini udah mulai produksi, cepet ya. Kita lihat hasilnya. Nah, ini yang baru ya. Lebih kecil dari yang lama, tapi tetap lebih besar dari MP4. Ya. Nah, ini lebih kecil dari yang lama ini. Ini yang lama, ini yang baru. 4 sama 10, tapi masih lebih kecil MP4. Sehingga MP4 ini menjadi video favorit untuk digunakan di dalam website. Ya, karena ukurannya. Nah, itu di dalam pengaturan untuk menambahkan, membuat video animasi dengan menggunakan Flash. Ya. Baik, sekarang kita coba untuk animasi yang lain ya. Dari Flash dulu, jadi saya buka lagi nih. Saya buat satu project baru ya. Action Script 2, ini langsung aja 660 150 ya. 24 fps kalau sudah di oke. Ya, ini project baru, ini saya tutup nih yang lama. Library-nya saya gunakan lagi file yang tadi ya, cuma dengan bentuk animasi yang beda. 3 file aja, nggak usah banyak-banyak ya. Ini 1, 2, 3 ada. Ya.
Ini di library 1 ya. Di layer 1, library 1. Layer 1 ini di layer 2. Kemudian layer 3-nya. Nah, animasinya nanti tidak hanya pada alpha channel saja ya. Nah, ini saya tata dulu sambil saya tata. Nah, ini animasi nggak cuma pada alpha channel, tapi intinya sama. Ini di class screen dulu. Kemudian kita bisa menganimasikan pada pergerakan. Jadi misalkan gini. Yang pertama nanti di sini munculnya, tapi yang kedua ini saya twin juga semua ya. Langsung saya twin semua. Nah, ini yang ketiga saya hilangkan. Yang kedua, ini saya pengennya mulai dari sini. Nah, ini dari sini nih. Ya. Nanti yang kedua itu animasinya mendorong yang pertama. Jadi yang pertama geser ke kiri, yang kedua masuk ke tengah. Ya, gitu. Nah, untuk menganimasikan itu nanti kita bisa menggunakan yang namanya animasi position ya. Jadi di sini kita tinggal buat keyframe. Ya sama sebenarnya ya. Ini saya tampilkan still dulu yang pertama ya, still 30 frame. Kemudian animasi transisinya 10, 20 frame nggak apa-apa ya. Insert keyframe. Ya. Ini. Nah, ini sama nih. Ini harus di sini nih, ya. Ini harus di sini mulainya. Nah, ya. Klik kanan, insert keyframe. Nah, sekarang kita pindah atau kita konsentrasi dulu di gambar yang satu. Posisi awalnya udah benar, posisi keduanya yang kita geser. Ya, jadi ini tinggal kita geser ke paling kiri. Ya. Nah ini ya. Nah, ya, itu. Ini di dalam penentuannya. Ya. Kemudian yang berikutnya, ya, yang berikutnya ini. Ya. Kemudian gambar kedua, ya. Oh ini masih visible, sorry. Ya. Nah ini sudah tampil bener ya jejer. Nah yang kedua ini yang belum bener nih. Ini harus di sini. Berarti ini kita geser, ya kita klik. Ini kita geser ke posisinya. Nah 00 nih. Kita geser ke posisinya, sudah. Nanti secara otomatis dia akan teranimasikan seperti yang kita atur. Ya. Nah ini animasi pergeseran ya. Kemudian tampil still 30 frame 1 2 3 ini berarti ya. Kemudian animate 20 frame ya 10 20. Nah, yang ketiga ini kita visible kemudian ini geser ke posisi ya. Nah. Insert keyframe. Nah, yang ketiga ini di posisi awalnya harus di sebelah kiri ya. Nah, di sini nih. Posisi awalnya ya. Posisi barunya yang pertama. Ini di visible dulu. Yang bawah ini ya. Posisi barunya ini yang bawah ini di sebelah kanan. Ya. Nah, ini di sini. Dah. Ya. Nah, nanti ada misalnya gini. Nah, jadi ya. Kemudian yang berikutnya still gambar ketiga 30 frame 1 2 3 ya. Animasi 20 frame. Animasi dengan yang mana nih? Dengan gambar yang pertama. Jadi ini kita kemakmur tadi ya. Kita buat layar baru. Kemudian kita klik kanan di sini, tambah keyframe, masukkan gambarnya yang pertama.
Ini ya, kita pastikan posisinya pas. Ya. Oh, keliru. Yang dimasukkan keliru ya. Gambar satu tadi apa tuh? Oh, ini orang ya. Oke, orang Bali. Gambar satu kita masukkan di posisinya ini ya. Nah, diklik dulu framenya, kemudian ini kita masukkan gambar 3. Ya. Wah, kok sama ya? Bentar. Oh, gambar satu ini ya. Gambar satu, dua, tiga. Oh iya, dah ya. Tiga, udah masuk. 4. Nah, ya. Saya jadikan classic twin. Saya masukkan keyframe baru. Nah, sekarang ini tinggal digeser. Ya. Pertamanya benar, ya. Ini yang pertama yang belum benar, ya. Nah, ini harus di sini pertamanya. Gambar pertama ya. Nah, ini harus di sini. Ya. Kemudian kalau sudah, kita klik pada keyframe yang berikutnya, ya. Kemudian gambar ini di visible. Gambar yang pertama ini harus di sebelah kanan. Oke. Sudah ya. Nah, sehingga ketika di enter nanti akan muncul. Nah, ini transisi yang lain ya. Perubahan gambar. Sama sebenarnya. Tekniknya sama, cuma berbeda yang digerakkan. Ya. Kalau tadi opacity atau kepekatan, ya, transparansinya, alpha channelnya. Kalau ini posisinya, ya. Nah, ini contoh yang lain ya. Oke, sudah kita tutup ya. Ini contoh animasi yang lain ya. Apakah bisa pakai ukuran? Bisa, pakai ukuran bisa, pakai rotasi bisa ya. Silahkan. Sesuai dengan Anda itu pengennya menganimasikan apanya. Kalau misalkan pengen rotasi, ukuran dan lain-lain, diaktifkan ini ya, transform. Free transform tools. Nah, nanti bisa diputar. Ya, kalau pengen diputar. Kalau mau diperkecil dari titik-titiknya nih ya. Jadi kalau itu animasinya nanti selain bergeser dia mengecil. Nah, karena titik berikutnya itu tampilannya kecil. Nah, ini untuk pengaturan animasinya. Ya. Udah, jadi misalkan ya, nah ini udah jadi. Tutup ya. Sekarang menambahkan audio. Nah, menambahkan audio di sini nanti kita bisa menggunakan software yang namanya Camtasia. Ya. Di sini saya pakai versi 8, Camtasia versi 8 ya. Camtasia Studio versi 8. Nah, dari Camtasia ini nanti tinggal kita masukkan audio dan animasi MP4-nya ya. Jadi di dalam My Picture di sini ada animasi MP4, kita masukkan ya. Kemudian import media lagi, kita panggil yang audionya ya. Nah, ini.
Animasinya dimasukkan, ya. Nah, ini dimensinya diubah, disesuaikan ya. 660 150. Kemudian audionya dimasukkan ke track baru. Sini ya. Nah, nanti bentuk track baru. Nah, kelebihannya segini. Nanti zoom in zoom out-nya dari sini ya. Ini digeser aja untuk zoom in zoom out. Nah, ini tinggal diklik. Kemudian dipotong. Potong, buang. Ya. Nah, motongnya gimana? Kalau misalkan mau pas ke di sini boleh, nggak apa-apa. Cuma nanti animasinya berubah ya. Nah, motongnya gimana? Motongnya ini diklik dulu. Pastikan ini warnanya biru ya. Kalau warnanya biru itu terpilih berarti. Ya. Kalau sudah, gunakan split. Nah, ini untuk memotong. Ya. Sudah jadi dua bagian sekarang. Nah, bagian yang nggak terpakai ini dihapus. Dah, simple ya. Kemudian kita produce, kita ubah dari type-nya, di sini kita ubah ke yang custom production setting ya. Karena ukurannya biar menyesuaikan aslinya ya, nggak berubah ke ukuran video. Nah, kalau sudah ini MP4 Flash atau HTML5 player, ini sudah tepat ya. Jadi nggak perlu diubah lagi nih, tinggal di next aja. Nah, ini yang perlu diubah ya. Nggak usah kasih kontrol, karena kontrol itu dari HTML5-nya sudah ada ya. Jadi kita nggak usah nambahkan kontrol dari Camtasia ya. Next lagi, kasih nama ya. Hasil render animasi, nama bebas ya, bebas, nggak pakai underscore ini nggak apa-apa. Finish, udah di render. Nah, hasilnya sudah ada suara ya. Ini hasil videonya nih, sudah ada suaranya ya. Nah. Oke, finish, di close, gak usah disimpan nggak apa-apa ya. Itu ada di dalam My Dokumen nanti ya, di My Dokumen Camtasia Studio hasilnya ya. Nah nih, hasil render animasi ini kita pindah. Di-cut aja, pindah ke foldernya ya. Di My Picture tadi. Yang lainnya udah nggak kepake, biar nggak bingung mau dihapus boleh nggak? Oh boleh, nggak masalah ya. Ini nggak mau dihapus nggak apa-apa ya. SWF-nya dihapus nggak apa-apa, karena kita sudah punya satu yang sumbernya ya. Nah, ini bisa Anda lihat hasil dari render di Camtasia itu lebih kecil lagi, padahal ada tambahan suara itu. Lebih kecil lagi separuhnya. Nah, ini ya. Jadi bisa Anda lihat efektifnya pakai MP4 itu seperti ini ya. Nah, kalau sudah kita buka ini ya web animnya, kita ganti. Bukannya di Dreamweaver ya, karena scriptnya ini yang diubah. Nah, ini kita ganti dengan nama file aku mau hasil render animasi. Hasil underscore render underscore animasi. Oke. Ya, simpan. Kemudian kita lihat hasilnya. Nah, loh, kok nggak ada suaranya? Iya, karena muted ya. Kalau pengen autoplay harus muted. Kemarin sudah saya singgung ya. Nah, berarti ini diganti ini. Gak usah autoplay, gak usah muted, tapi loop saja ya. Sama tambahi controls. Ya. Simpan. Kemudian di reload di dalam layar. Nah, ini di play dulu.
loop ya. Oke, nah itu dari pengaturannya ya. Jadi dari beberapa pembahasan di sini tadi kita bisa menggunakan intinya ya, kita bisa menggunakan software editing video apapun ya, apapun lah. Cuma di dalam konteksnya di sini saya mencontohkan yang pakai Flash dan pakai Camtasia ya. Seandainya Anda punya pengalaman dengan Adobe Premiere, punya pengalaman dengan Sonic ya, Sonic Vegas ya, punya pengalaman dengan Pinnacle, Corel Video Studio silahkan ya. Bisa pakai software-software tersebut untuk memproduksi animasi videonya ya. Ini. Nah, ini di dalam pengaturan ya. Nah, itu beberapa hal yang berkaitan dengan penggunaan membuat animasi di dalam upaya untuk menambahkan animasi video di dalam website ya. Jadi membuat animasi untuk kepentingan atau keperluan website ya. Ini. Itu beberapa cara dan tahapannya ya. Ya. Baik, saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini di dalam mata kuliah desain web ya, tentang membuat video dengan menggunakan Adobe Flash dan dikolaborasikan dengan Camtasia untuk audio ya. Terima kasih atas kebersamaan kita pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah pengetahuan dan bermanfaat. Saya akhiri dulu, saya undur diri dulu. Selamat beraktivitas kembali. Ya.